blockchain kebetulan, nah pokoknya kebetulan, kalau kalian perlu tahu, teknologi di balik blockchain ini sifatnya adalah lawannya sentral, desentral, tidak terpusat. Siapa yang punya server? Saya juga punya di rumah. Kayak komputer, saya on kan, koneksi ke internet, hidupkan 24 jam 365 hari. Saya juga punya server. Pemerintah bisa blokir saya? Bisa. Datang ke rumah, ambil komputernya, selesai. Wah, mati Bitcoin. Lah, teman saya punya. Sebelah rumah, angkut lagi. Sono di Jawa ada lagi, di Makassar ada lagi, di Papua ada lagi. Oh, banyak banget ya. Ya lu ambil semua. Oke. Bikin undang-undang. Di Indonesia tidak boleh ada menambang, tidak boleh ada staking, tidak boleh ada apapun. Dilarang oleh pemerintah, sama seperti Cina. Apakah kripto mati? Tidak. Kenapa? Lah, di Amerika ada, di Rusia ada tukang tambang, di mana di seluruh dunia ada penambang. Mereka dengan sukarela, ya bukan sukarela, karena hadiah-hadiahnya, dia hidupkan komputernya, dia modal berjuta-juta dolar, bahkan mesin tambangnya segede pabrik, di-onin nama dia, ya karena ada rewardnya, ada hadiahnya. Jadi kalau mau kompak seluruh dunia, ini seluruh kompak loh, Amerika, Rusia, Inggris, semua dulu kompak-kompak aja. Mereka kompak melarang kripto. Awal-awal di mana-mana nggak boleh. Amerika nggak boleh, mana nggak boleh. Tapi kan ada orang di balik-balik itu yang hidupin komputer di kamarnya, di bankernya, di mana lagi, di atap, di plafon, di mana, hidupin aja, colokin internet. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu bahwa dia punya internet, bahwa dia punya jaringan server dari kripto. Apa aja, mau Bitcoin kayak Dogecoin, Litecoin, mana yang menggunakan proof of work, dia butuh komputer untuk menjalankan servernya. Oke, ketemu lagi dengan Cryptovers Republic. Biasa ride vlog, cuap-cuap, ya sambil nemenin jalan daripada boring, sepi jalanan juga kan. Oke, untuk kali ini kita akan mencoba mengomentari atau setidaknya membahas tentang kripto akan mati. Sebentar lagi akan mati, gak lama lagi akan runtuh. Dalam waktu dekat akan habis. Itu yang sering dibaca juga. Saya sering bacalah gitu ya, di koran, di medsos, di mana-mana. Yang mana yang mereka memang skeptis. Ya ini yang untuk skeptis, bukan yang optimis. Kalau saya ya namanya konten kreator, investor, memang sedang belajar kripto, masa ya harus skeptis? Ya gak mungkin juga lah, saya harus optimis gitu ya. Toh apa yang saya pelajari, apa yang telah saya pelajari bertahun-tahun ini sudah menghasilkan, jadi ya harus optimis gitu ya. Oke. Apakah betul bahwa kripto akan mati atau kripto akan runtuh atau apalah bahasa-bahasa itu yang mana mereka skeptis kalau soal naik turun, rungkat dan lain-lain? Kita videonya udah bikin juga kemarin juga, kita udah bikin. Silahkan kalian tonton video sebelumnya. Kali ini kita akan mencoba ngomentari atau ngomongin soal keruntuhan kripto. Oke. Dari sisi mana dulu nih soal kehancuran kripto? Jadi kripto ini ada dua guys. Jadi ada dua, ingatkan aja. Kripto itu ada dua bagian berbeda. Satu adalah keekonomian. Keekonomian itu ya harganya naik turun, murah mahal,
boom, gabruk. Nah itu ekonomi, itu sisi ekonomi. Sisi teknologi yaitu sistem di balik kripto itu sendiri, yaitu blockchain. Karena ini dua bidang berbeda, kalian belajarnya harus dua berbeda. Kalau kalian sekolah di universitas, kalian belajar manajemen, finansial, keuangan gitu ya, bisnis. Nggak ada guys ngomongin blockchain, proof of stake, proof of work, mungkin nggak ngomongin, nggak perlu. Karena kalau kalian belajar ekonomi, kalian belajar keekonomian dari kripto itu sendiri. Harga naik, harga turun, pengaruhnya apa, makro, mikro, bla bla bla, semuanya, kecap-kecapnya semuanya ada. Itu adalah ekonomi. Kalau nah, hasil dari kamu sekolah ekonomi, kamu harus kerja di tempat sistem keuangan. Di mana? Di Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi, di perusahaan finansial, di bank dan lain-lain. Itu kalau kalian mempelajari sisi ekonomi dari sebuah kripto. Nah, kalau kalian belajar sisi teknologi, di ekonomi nggak ada. Kalian harus belajar di sekolahan IT, teknologi. Karena di balik sistem kripto itu ada namanya blockchain, proof of work, proof of stake, coding, program, macam-macam lah di sana dengan angka-angka, matematik dan lain-lain. Itu pelajaran teknologi. Kalau kalian belajar sisi teknologi, yang tempat kalian bekerja nanti setelah kalian kuliah di bidang IT ini, ya kerjanya kalian di startup, di Google, di Facebook, di perusahaan-perusahaan teknologi. Mungkin ada di bank, misalkan di bank gitu, kalian kerjanya di IT-nya. Kan bank juga punya IT kan. Kalau nanti bank pakai sistem blockchain, ya kalian akan kerja di bank. Atau kalian bekerja di Kemendikti, Kementerian Digital Informasi, Kemenristek lah gitu-gitu pokoknya. Nah, itu tempat-tempat kalian bekerja kalau kalian mempelajari tentang teknologi di balik kripto. Oke, jadi ngomongin matinya kripto tuh dari mana dulu? Kalau dari sisi ekonomi, katakanlah ekonomi, harga Bitcoin sekarang 1,5 miliar per biji. Satu biji itu harganya 1,5 miliar. Kalau kalian beli 2 biji ya harus beli 3 miliar. Apakah Bitcoin bisa mencapai 3 miliar, 5 miliar, 10 miliar? Nggak ada yang tahu, namanya ekonomi. Ekonomi itu kalau nggak ada yang beli, ya nggak akan ada yang naik gitu. Jadi dibeli dan disimpan, bukan dibeli, jual, beli, jual, beli, jual. Ya cuma naik turun kan. Barang dibeli, ditulis ada pembelian 10 koin. Tiba-tiba ada yang jual 15 koin. Berarti 10 yang tadi udah serut gitu, diambil 10, diturunin lagi 5. Jadi set. Itu ekonomi. Nah, karena ini ekonominya berseluruh dunia, jadi gerakannya ya kayak cepet lah gitu. Padahal ya itu ekonomi biasa aja. Ada orang beli, ada orang jual, ada orang beli, ada orang jual, selesai. Seperti simpel itu. Kalau 1 juta orang Indonesia beli hari ini Bitcoin, seluruh Indonesia lah, siapapun beli Bitcoin harga 1,5 miliar, atau dibagi-bagi oleh pemerintah, udah nih 1 Bitcoin 1 orang. Suatu saat nanti harganya jadi 2 miliar, semua orang jual, semua orang dapat 2 miliar masing-masing. Prinsip dasar ekonomi. Harganya naik, kalau dijual ya dapatnya segitu. Kalau kalian beli kripto, beli Bitcoin sama-sama nih, rame-rame, masing-masing 1 juta Bitcoin naik, tiba-tiba ada yang rugi, ada yang untung, ada itu goblok. Itu kalian belinya salah beli, salah tempat. Itu bukan ekonomi, itu ngeslot, judi slot kali. Kalau kalian berlima masang 500 ribuan, beda-beda guys, ada yang dapat, ada yang kagak, ada yang ini, ada yang rugi sekian, banyak sih, itu judi. Kalau ini kan ekonomi.
Kalau kalian beli Bitcoin hari ini bersama-sama di waktu yang sama, jumlah berbeda, no problem. Naik, jual, ya untung. Kalau turun, dijual, ya rugi. Kalau dijual, kalau ditahan, ya nunggu aja naik. Selesai. Itu ekonomi. Kehancuran kripto, Bitcoin lah ngomongin, kan ada ribuan, bahkan ratusan ribu, mungkin jutaan koin kripto, mungkin ya dari nama-namanya saja. Saya aja punya 2, bikin sendiri, dikit-dikit di deploy. Nggak ada yang beli, ya apa, nggak ada yang beli gitu ya. Itu tiap hari lahir yang baru-baru, yang nggak ada, yang kamu nggak pernah lihat, nggak ada di CoinMarketCap, nggak ada di DexScreener. Itu ada juta-juta koin yang dibikin, gua aja bikin kok, bikin, gua jual. Ya nggak ada yang beli, ya ada di sono, biarin aja gitu. Ada di internet, udah sesimpel itu kan. Apakah Bitcoin akan mencapai 0 rupiah? Nggak ada yang tahu. Itu namanya ekonomi. Kalau semua orang menjual semuanya, pasti 0 dong. Orang nggak ada yang beli. Atau misalnya nih, hari ini 1,5 miliar, semua manusia tiba-tiba hilang gitu ya. Harga Bitcoin ya 1,5 miliar, nggak bergerak. Emang begitu, yang nggak bergerak. Siapa yang mau nawar, siapa yang mau jual, kan nggak ada. Apakah kemudian tiba-tiba orang ini mati? Misalkan ini kan ngomongin skenario seandainya ya. Semuanya juga seandainya. Mati juga seandainya. Naik ke 3 juta juga seandainya, kita nggak tahu. Tiba-tiba manusia sebumi, 8 miliar manusia tiba-tiba hilang, gitu ya. Tiba-tiba aja listrik rumah masih nyala, generator masih nyala, komputer masih nyala, semua kripto mati nggak? Secara ekonomi nggak mati, diam, karena nggak ada nawar, ada nggak beli, kecuali memang yang sudah kadung di order book. Order book itu ada kan, di order book ada yang beli, ada jual, ada beli, ada jual. Tapi pun dia tidak akan bergerak sampai nanti titik kestabilan, karena dia bergerak kalau ada orang yang beli market, cetik dia naik, cetik turun, terus ada order book. Ketika nggak ada aktivitas, dia akan stagnan, diam. Walaupun ada robot, ya hanya untuk ngontrol harga aja supaya dia nggak nggak naik tinggi, nggak turun ambrol gitu. Itu robot aja ketika dia tidak ada aktivitas. Bergerak sampai kemudian dia terhenti, perdagangan terhenti, apakah dia mati? Belum. Sampai listrik tiba-tiba generatornya rusak karena nggak di maintenance, mati. Komputernya AC-nya mati, panas, kemudian jedor, dia mati. Internetnya Starlink pada berjatuhan, tower-tower pada mati, semuanya mati, internet mati, fiber mati. Barulah si Bitcoin dan kawan-kawannya mati. Kenapa mati? Karena nggak hidup aja komputernya. Tiba-tiba manusia hidup lagi, ada lagi, hidupin lagi listriknya, hidupin lagi komputernya, hidupin lagi internetnya, normal lagi, beli lagi, mulai lagi. Nah, begitulah teknologi di balik kripto, namanya blockchain. Kalau sistemnya perbankan, BCA, Mandiri, BRI, bahkan sistemnya Dukcapil, pemilu, apa segala macam, yang punya servernya kan mereka. BCA yang punya BCA, Mandiri yang punya Mandiri. Mereka mau ngeblokir rekeningmu bisa. Mereka mau nahan dulu duitmu bisa. Mereka mau hapus namamu bisa. Mereka mau ngurangin duitmu bisa. Mereka mau nambahin duitmu bisa. Ya mereka di sana kan, mereka punya passwordnya, punya kuncinya. Tinggal kutik-kutik, selesai, bisa. Kenapa? Yang mengendalikan adalah mereka. Termasuk kalian punya medsos, punya Facebook, punya Google, punya Twitter. Kalian bisa diblokir. Kalian bikin video capek-capek, diblokir atau dihapus sama mereka. Kalian bikin nggak bisa. Kalian ini nggak bisa. Kenapa? Karena bisa. Servernya kan mereka yang mengendalikan, Google yang mengendalikan. Kayak Kompas, saya komen di kompas.com bla 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 karena dianggap memihak ke caleg tertentu, calon presiden tertentu, waktu itu diblokir. Mungkin ya, saya nggak tahu lah, diblok. Sampai sekarang ya tetap aja keblokir.
Kenapa? Karena Kompas yang memiliki servernya, dia yang tinggal ngutik-ngutik, orang ini stop aja deh, udah. Itulah sistem sentral, sistem yang dikuasai oleh orang-orang tertentu, institusi tertentu, negara tertentu. Indonesia bisa nyetop TikTok, bisa nyetop apapun, ya negara bisa toh. Nah, itulah sifat decentralized. Blockchain kebetulan, nah pokoknya kebetulan, kalau kalian perlu tahu, teknologi di balik blockchain ini sifatnya adalah lawannya sentral, desentral, tidak terpusat. Siapa yang punya server? Saya juga punya di rumah. Kayak komputer, saya on kan, koneksi ke internet, hidupkan 24 jam 365 hari. Saya juga punya server. Pemerintah bisa blokir saya? Bisa. Datang ke rumah, ambil komputernya, selesai. Wah, mati Bitcoin. Lah, teman saya punya. Sebelah rumah, angkut lagi. Sono di Jawa ada lagi, di Makassar ada lagi, di Papua ada lagi. Oh, banyak banget ya. Ya lu ambil semua. Oke. Bikin undang-undang di Indonesia tidak boleh ada menambang, tidak boleh ada staking, tidak boleh ada apapun. Dilarang oleh pemerintah, sama seperti Cina. Apakah kripto mati? Tidak. Kenapa? Lah, di Amerika ada, di Rusia ada tukang tambang, di mana di seluruh dunia ada penambang. Mereka dengan sukarela, ya bukan sukarela, karena hadiah-hadiahnya, dia hidupkan komputernya, dia modal berjuta-juta dolar, bahkan mesin tambangnya segede pabrik, di-onin sama dia, ya karena ada rewardnya, ada hadiahnya. Jadi kalau mau kompak seluruh dunia, ini seluruh kompak loh, Amerika, Rusia, Inggris, semua dulu kompak-kompak aja. Mereka kompak melarang kripto. Awal-awal di mana-mana nggak boleh. Amerika nggak boleh, mana nggak boleh. Tapi kan ada orang di balik-balik itu yang ngidupin komputer di kamarnya, di bankernya, di mana lagi, di atap, di plafon, di mana, hidupin aja, colokin internet. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu bahwa dia punya internet, bahwa dia punya jaringan server dari kripto. Apa aja, mau Bitcoin kayak Dogecoin, Litecoin, mana yang menggunakan proof of work, dia butuh komputer untuk menjalankan servernya. Server itu tersebar di seluruh dunia, nggak tahu siapa dia, nggak tahu di mana, IP-nya mana, nggak ada. Emang nggak bisa, emang nggak ada. Lu melacak satu-satu nih, si Indonesia siapa aja yang punya mesin tambang, mana IP addressnya, mana, nggak bisa, nggak ada. Emang itulah kriptografinya. Jadi dari kriptografinya itu sudah disikur, sudah diamankan menggunakan sistem kriptografi. Yang mana untuk buka itu bukan perkara ecek-ecek lu segampang-gampangnya ngomong, tinggal masukin password kunci ke sana, nggak bisa. Di Indonesia ada 380 manusia hidup di Indonesia. Katakanlah nggak perlu semuanya, ada 100 orang aja yang bandelnya minta ampun. Saya pokoknya mau ngidupin Bitcoin, saya mau ngidupin Ethereum, saya mau ngidupin apa, dia cari, pokoknya pasang internet. Internet kemana? Mana aja bebas. Hidupin komputernya, listriknya mandiri, pakai solar panel, berada di ujung berung, di mana entah, yang penting dia terkoneksi dengan satelit, Starlink mungkin internetnya, atau internet yang lain, hidup on. Pemerintah bisa apa? Dulu juga begitu. Kripto itu mengancam sistem perbankan hari ini. Sistemnya ya, ngomong sistemnya, dibalik juga kan ngomongin transfer kesana kemarinya doang. Sistem dibalik perbankan, karena mereka dikuasai oleh pihak-pihak tertentu di luar sana ya. Setiap kita transfer dari saya ke Anda itu ada adminnya, ada biaya admin. Ya diambil sama BCA, kalau ke Mandiri diambil kedua-duanya. Nanti kalau ke luar negeri harus lewat bank mana dulu, di Amerika sono, di Inggris, di mana, pokoknya ada. Karena dia menggunakan servernya, ya lu bayar. Sama lah lu pakai main Facebook.
lu posting foto, posting apa segala macam. Emang di sono nggak ada alatnya untuk nyimpan? Ya ada. Meta sana, perusahaan Meta, Mark Zuckerberg yang punya itu, ya dia punya servernya, kantornya sana di Amerika ada. Jadi lu posting itu bukan ujuk-ujuk posting kemudian dilihat temenmu langsung ada sama temenmu, nggak. Datang dulu dia ke sana, ke Amerika, ke server, diolah-olah, baru tampil lagi ke handphone temenmu. Kalau Facebook nggak suka, dilihat aja del sama dia dari pusatnya sono. Temenmu lihat ya nggak bisa juga. Lu mau diblokir, blokir aja. Nah, blockchain kan nggak bisa. Karena apa? Dari sistemnya aja, servernya itu di mana-mana. Servernya saya yang buat, saya punya, kamu punya, temenmu punya. Kalau misalkan yang punya mesin tambang di Indonesia ada 10.000, lu nyarinya bagaimana? Kan boleh izin, boleh enggak lah, wong punya komputer kok. Saya beli laptop, install sistem Bitcoin misalnya, onin, udah. Soal dapat atau tidak itu kan rebutan kan, bekerja. Komputer saya bekerja untuk memvalidasi, untuk menambang, untuk ngapain? Ya kan namanya menambang. Kalau kamu pakai cangkul, nambang emas, pakai cangkul doang sama pengki. Kalau melawan mereka yang pakai bulldozer, pakai mesin raksasa, ya nggak mungkin menang toh. Ya kamu kalau pakai laptop dapatnya mungkin sebulan belum tentu dapat. Ya wajar orang lu pakai pengki sama cangkul. Mereka yang pakai bulldozer di sono, apakah pasti dapat? Belum tentu juga kan. Sama, mereka harus explore, harus nyari di mana. Di dunia digital emang begitu, sistemnya begitu. Nah, selama itu masih ada, orang-orang itu masih ada, selama itulah ada itu. Pemerintah juga nggak bisa ngelarang, nggak bisa apa, karena walaupun dilarang, saya beli laptop, saya install, saya koneksi internet. Siapa yang tahu tetanggamu, temenmu di sono ngidupin komputer untuk server Bitcoin, nggak ada yang tahu juga. Jadi sangat sulit membunuh sistem dari Bitcoin secara spesifik Bitcoin. Padahal ya bukan Bitcoin aja. Dibilang tadi, blockchainnya itu jaringannya banyak sekali. Sekarang bagaimana cara mematikannya? Mau Amerika aja yang dari zaman dulu sudah berusaha Amerika nih, negara superpower, negara adidaya, negara yang kononnya orang 100 negara ngomong A, dia ngomong B, pokoknya jadi B. Amerika nih negara superpower, dia matiin kripto aja nggak bisa kayak. Dia udah jejak, udah ngapain, udah susah. Nah makanya akhirnya Donald Trump mau nggak mau ngalah. Amerika akan menjadi negara superpowernya kripto. Ujung-ujungnya karena nggak bisa, jadi dia akan menguasai koinnya aja. Udah beli aja semua koin di seluruh dunia biar dia bisa kontrol. Ya memang itu sudah cara. Kenapa? Karena di dalam jaringan kripto itu dikendalikan secara demokrasi, secara musyawarah. Jadi kalau kamu pengen ikut konsensus, misalnya di apapun lah, di apapun kriptonya kan ada konsensus di sana. Kalau mau ada perubahan, mau ada atau kita dimatikan, kalau kita mematikan, ayo ya harus konsensus, harus rapat. Kayak PBB rapat di sono, ini juga ada, cuma di dunia maya aja. Mereka nggak pernah bertemu, mereka nggak pernah nggak kenal satu sama lain, nggak kenal. Bahkan cuman alias angka-angka doang gitu ya. Jadi kalau kamu punya sebagian besar di nilai tertentu, biasanya misalkan Bitcoin harus punya 1000 BTC, kamu bisa konsensus. Nah bisa kan, misalnya nih ada 100 orang di seluruh dunia yang berhak, punya hak atas konsensus. Beberapa orang punya hak veto misalnya.
Kan dia konsensus, oke, Bitcoin mau saya matikan. Ini ceritanya seluruh dunia minta dimatikan. Ayo matikan. 100 orang harus rapat, guys. Orang harus rapat dan harus setuju setidaknya 50% plus 1. Artinya harus ada 50% anggota setuju bahwa Bitcoin dimatikan. Bitcoinnya kalau dia bikin lagi namanya hard fork, ada soft fork, pecahan-pecahan dari Bitcoin. Dari dulu Bitcoin pecah berapa kali? Ada BCH, ECH, Cash, banyak. Kalian baca aja pecahan dari Bitcoin gara-gara hard fork maupun soft fork. Dar pula dia nyabang begitu. Itu ada ilmunya sendiri di sana. Itulah pelajaran tentang teknologi blockchain. Ketika secara konsensus Bitcoin mau dirubah sistemnya, misalnya mau ini, maka 50% harus setuju. Atau misalnya ada 1 atau 2 hak veto, sama seperti Amerika, Cina, Rusia, dia punya hak veto. PBB ngomong 1 sampai Z, hampir 190 negara ngomong perang berhentikan. Amerika ngomong enggak karena hak veto, enggak jadi, guys. Itulah kekuatan hak veto. Nah, kenapa sekarang Amerika akhirnya lewat Donald Trump yang presiden terbaru harus menyetujui kripto mau nggak mau? Ada cara mengendalikannya, yaitu miliki Bitcoin sebanyak-banyaknya. Ada 21 juta koin di dunia Bitcoin. Ya, ini ngomongin Bitcoin dulu, karena ada dibilang tadi ada ribuan, mungkin jutaan koin. Tapi karena Bitcoin adalah yang paling besar, kita ngomong Bitcoin. 21 juta ini tersebar di seluruh dunia. Amerika mungkin secara total memiliki beberapa juta ya, dari punya Satoshi yang mungkin orang Amerika, BlackRock, Grayscale, dan lain-lain itu mereka sudah punya puluhan ribu, termasuk Tesla, dia punya 100.000 BTC. Jadi mereka ingin menguasai Bitcoin sebanyak-banyaknya. Kenapa? Supaya dia punya hak veto. Bitcoin mau diapakan, mau dikurangi, mau ditambah, mau diapa, nanti mereka bisa ngontrol. Kalau pemiliknya adalah orang-orang Amerika, kan mereka bisa pakai undang-undang Amerika. Nah, jadi satu-satunya cara untuk mematikan, ya kuasai semuanya. Nah, tapi bagaimana menguasainya? Makin dibeli makin mahal, makin dibeli makin mahal. Nah, kalau negara beli ya mahal dong. Makanya ketika harga runtuh, disengaja atau tidak disengaja runtuh, mereka itu semuanya membeli, guys. Dengan sengaja mereka membeli sebanyak-banyaknya. Kenapa? Perusahaan Amerika, termasuk Amerika sebagai sebuah negara, bahkan harus membeli, kudu membeli. Sekarang ini ya, Trump udah ngomong, silakan lihat kampanyenya, dia akan meng-hold selama-lamanya Bitcoin. Kenapa? Sebetulnya bukan soal ininya, tapi soal kekuasaannya, guys. Karena Bitcoin seperti sebuah negara demokrasi, dia itu punya hak veto, hak penuh untuk, misalnya Bitcoin mau diapain, kan rapat dulu, rapat besar gitu ya, kayak PBB gitu, rapat. Kalau dia punya hak veto, bisa dengan mudah dia itu memveto, enggak pokoknya. Kalau mau mematikan Bitcoin, ayo Bitcoin kita matiin aja deh. Misalnya nih, sistem Bitcoin, anggaplah 51% setuju, katanya 51%. Tapi kalau di veto, ya nggak bisa, nggak mau dimatikan. Atau misalnya semua orang nggak mau matikan, yang punya veto, pengennya mematikan. Oke, apakah Amerika doang yang punya veto? Ada nggak?
mungkin sama Cina, Rusia, negara-negara besar superpower ini ngumpulin Bitcoin juga. Jangan salah, Korea Utara walaupun tidak beli, mungkin hacker dia mencuri dari sana kemari untuk sekedar mendapatkan Bitcoin. Bagaimanapun pun caranya mereka berusaha mendapatkan itu. Dan banyak negara secara diam-diam saja, karena secara ekonomi tidak mungkin. Indonesia apa berani, nggak berani, dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang. Tetapi kita tidak tahu secara institusi, karena institusi diperbolehkan beli. Sekarang sudah resmi kan, di Indonesia sudah boleh, silakan kalian beli saja, tapi jangan dipakai buat pengganti mata uang. Udah, intinya itu saja. Lu beli, lu simpan, selesai. Jangan dipakai buat bayar. Kayak emas saja. Kan seperti itu aja tuh. Jadi kalau sudah negara pun meminta seperti itu, karena itu untuk kontrol ekonomi, guys. Jadi negara itu akan kuat itu ketika dia ngontrol ekonomi. Amerika tuh kuat karena dia ngontrol ekonomi dunia, guys. Dia ngomong apa, gerakin dunia. Dia mau bikin apa, gerakin dunia. Nah kalau Indonesia ngomong apa, rungkatnya kayak apa tahu, wah suksesnya luar biasa, nggak ada pengaruhnya buat dunia keseluruhan, nggak ada. Nah itu masalahnya. Nah di dunia kripto, Bitcoin, Ethereum, Solana, BSC yang gede-gede nih, Amerika pengen nguasain. Kenapa? Paling tidak kalau dikuasain secara ekonomi, dia akan bisa menguasai teknologinya. Teknologinya pastilah Amerika nggak mungkin nggak bisa. Dan masalahnya, walaupun dia bisa menguasai se-Amerika, kan dia nggak bisa menguasai di Cina, Rusia, dan lain. Dia punya kepentingan sendiri-sendiri. Amerika punya kepentingan, Rusia punya kepentingan. Kalau Bitcoin dimatiin juga, orang akan bikin baru lagi. Cina itu nggak boleh, bukan nggak mau. Dia memang sengaja bikin sendiri pengganti Bitcoin. Maunya dia seperti itu. Dia pengen, intinya dia pengen sendiri. Pengen bikin sendiri, punya dia sendiri yang menguasai dunia gitu ya. Karena untuk menguasai Bitcoin itu nggak mudah, susah sekali untuk mengontrol pergerakannya, mengontrol Bitcoinnya itu susah sekali, nggak bisa. Ya satu-satunya ya dengan cara menerima, membeli, kuasai, supaya dia punya hak pilih. Syukur-syukur bisa hak veto. Memang akan hak veto. Amerika nggak mau kalau cuma sekedar punya dan cuma sekedar sekedar punya hak pilih. Oke, saya setuju, saya pilih itu, saya setuju. Nggak mau dia maunya punya hak veto. Itulah Amerika ya, memang seperti itu ya. Terima atau enggak, suka atau tidak, ya itulah Amerika. Jadi mereka akan seperti itu. Nah, intinya adalah yang bisa mematikan kripto lah memang nggak ada. Emang sistemnya dibuat seperti itu. Mungkin dimatikan Bitcoinnya 51% karena veto dimatikan. Oke, matikan ya, Bitcoin mati tek gitu. Sisanya kalau dia mau hard fork, oke, lu mati deh, gue bikin koin baru. Namanya hard fork. Jadi orang-orang yang tidak setuju, dia oposisi. Dia oposisi, bikin negara baru seperti BCH Cash, iCash. Kalian lihat aja, belajar, kalian cari tahu tentang tadi hard fork dan soft fork dari Bitcoin. Yang mana yang setuju, yang tidak setuju perubahan, dia akan Bitcoin berubah. Tapi yang tidak setuju, dia akan bikin negara sendiri, bikin koin sendiri, bikin community sendiri. Jadi nggak akan ada matinya, guys. Mau dimatiin gimana? Udah nggak bisa. Lu mematikan seluruh dunia komputer nggak bisa. Matiin listrik seluruh dunia nggak bisa. Matiin internet seluruh dunia nggak bisa. Gimana caranya? Bagaimana caranya? Amerika, Rusia, Cina kompak mematikan komputer secara bersama-sama, atau kompak ayo matiin Bitcoin, kripto, dan semuanya yang ada. Sementara kalau saya
salah satu orang yang suka dengan sistem itu. Saya dengan diam-diam punya komputer di mana gitu kan, bisa saja toh disembunyikan, wong yang penting internetnya ada. Siapa yang tahu coba? Nggak ada yang tahu gitu. Namanya juga diam-diam. Kalau saya sendirilah, misalkan nih, saya ini ngomong-ngomong misalnya juga kan, karena nggak mungkin gitu. Makanya saya misalnya Indonesia sama kayak Cina, pokoknya nggak boleh nambang, nggak boleh punya sistem Bitcoin dan sistemnya, nggak boleh lah gitu ya. Ini ngomongin sistem, bukan ngomongin nilainya, beli dan jualnya, bukan. Sistemnya saya nggak boleh. Ya kan saya tinggal oke, saya matikan nih komputernya. Lah saya beli komputer 100, saya pasang internet 100, entah atas nama siapa, taruh tersebar di seluruh Indonesia, di bawah tanah, di atas, di plafon, di mana, boleh gimana? Hidup juga itu Bitcoin. Nah, jadi itulah ceritanya guys. Itu teknologi. Lah itu kan buatan manusia, pasti bisa dong gini-gini. Ya bisa, memang bisa dirubah-rubah. Pasti bisa, tapi harus bersama-sama. Nggak bisa. Nah, tapi kan menyamakan manusia seluruh dunia gimana ceritanya? Kenal kagak? Tahu nggak mukanya? Urusannya apa? Orang punya kepala di kepala masing-masing. Jadi gitu guys. Ya, kalau kalian belajar blockchain, kalian belajar IT, ya sekolahnya di IT, jangan di ekonomi. Di ekonomi nggak ada. Ekonomi cuman ngelihat Bitcoin akan naik ke berapa, turun ke berapa, apa yang mempengaruhi, siapa yang memiliki, kapan waktunya beli, kapan waktunya jual, itu ekonomi lah. Ya, jadi kalian milih yang mana terserah. Kalau milih ekonomi, belajar ekonomi. Kalau milih teknologi, teknologi. Sekolahnya berbeda, kerjanya nanti pun berbeda. Oke geng, itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Thank you, bye-bye.